memiliki kemampuan aneh setelah mewarisi Khotam Macan Putih dari leluhurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, Allahumma amin. Nah, terima kasih sudah mampir ke channel ini ya. Nah, jumpa lagi dengan saya, Bahrom Doni, masih membahas seputaran Khotam Macan Putih lagi. Nah, kali ini saya akan menceritakan salah satu kasus dari salah satu klien saya. Sebut saja namanya adalah Mbak Wulan. Ya, masih muda ya, belum ada 30 tahun. Nah, saya lupa tepatnya ya, mungkin sekitar 27 atau 28 tahun. Nah, Mbak Wulan ini punya kemampuan unik atau aneh setelah mewarisi Khotam Macan Putih dari neneknya. Nah, tapi justru karena kemampuan aneh ini, Mbak Wulan itu ketakutan. Nah, saya ceritakan ya, mulai dari awal. Sekitar setahun yang lalu, sebelum Mbak Wulan ini datang kepada saya untuk konsultasi, nenek dari garis ibu Mbak Wulan ini meninggal dunia. Nenek Mbak Wulan ini berpesan kepada ibu Bu Wulan, ya, bila mana ibu dari Bu Wulan ini atau anak-anak dari Bu Wulan di kemudian hari ada yang mengalami ya kejadian aneh, tidak usah kaget, tidak usah panik. Karena ada kemungkinan khotam-khotam yang dimiliki oleh nenek Mbak Wulan ini akan turun kepada keturunannya. Nah, di kasus ini anak dari nenek Mbak Wulan itu hanya satu, yaitu ibu dari Mbak Wulan itu sendiri. Nah, jadi khotam-khotam dari nenek Mbak Wulan ini kalau tidak turun ke ibu Mbak Wulan ya ke saudaranya, bahkan ke diri Mbak Wulan itu sendiri. Nah, Mbak Wulan sendiri ini anak kedua dari 3 bersaudara ya. Untuk kakak Mbak Wulan ini sudah menikah dan adik Mbak Wulan ini tuh masih di bangku SMA dan masih sekolah ya. Dan semuanya ini perempuan. Nah, singkat cerita, selang 3 bulan ya, meninggalnya nenek Mbak Wulan ini, hanya Mbak Wulan dan adiknya saja yang mengalami fenomena yang sedikit mengganjal, yaitu dalam waktu yang hampir-hampir bersamaan Mbak Wulan dan adiknya ini mimpi hal yang sama, yakni bertemu dengan nenek dan diberitahu bahwa Mbak Wulan dan adiknya ini akan didampingi oleh khotam yang sebelumnya itu mendampingi Mbak Wulan dan adiknya. Dan di mimpi tersebut neneknya juga ini berpesan, jikalau terganggu dengan khotam-khotam tersebut, maka carilah orang yang mau menerima khotam itu agar tidak mengikuti lagi. Nah, pesannya seperti itu. Dari keterangan Mbak Wulan, mimpi tersebut ya, terasa begitu nyata. Jadi Mbak Wulan itu ingat betul ya detail dari mimpi tersebut. Dan seperti yang saya katakan ya tadi, adiknya juga mengalami mimpi yang sangat-sangat mirip ya, dengan mimpi Mbak Wulan ini. Dan seiring berjalannya waktu, ya, ternyata hanya Mbak Wulan saja yang merasa terganggu.
Karena sejak mimpi tersebut atau sejak didampingi khodam warisan ya, dari neneknya ini, Mbak Wulan ini sering mimpi bertemu dengan orang yang akan meninggal. Ya. Awalnya itu Mbak Wulan ini itu tidak sadar. Mimpi bertemu dengan orang A, selang beberapa hari orang tersebut meninggal dunia. Bertemu dengan orang B, beberapa hari kemudian orang B ini meninggal dunia. Sampai mimpi yang ketiga, Mbak Wulan ini baru sadar. Setiap mimpi bertemu orang tertentu, ya, kemudian orang tersebut akan meninggal. Dan mimpinya pun hampir-hampir sama. Yakni orang yang ditemuinya itu seperti kayak sudah berpamitan gitu. Nah, tapi memang mimpi ini kejadiannya itu selang beberapa waktu. Ya. Ada yang sebulan, ada yang 2-3 bulan. Ya, karena mengalami berkali-kali. Inilah Mbak Wulan itu merasa kayak terganggu ya, dan merasa takut. Dan sampai akhirnya Mbak Wulan itu teringat ya pesan dari neneknya, semisal terganggu maka carilah orang yang mau menerima khodam dari nenek tersebut. Nah, karena kebingungan, lalu Mbak Wulan ini konsultasi dengan orang tuanya, dan sampai pada akhirnya orang tua Mbak Wulan ini dan Mbak Wulan sendiri ya datang kepada saya untuk konsultasi masalah ini. Dan sampai pada akhirnya sepakat ya, bahwa khodam yang warisan dari nenek Mbak Wulan ini berpindah tangan kepada saya. Ya, ternyata khodam yang mendampingi Mbak Wulan ini adalah khodam macan putih. Nah, mungkin entah karena apa ya, kepekaan batin Mbak Wulan ini menjadi sangat tajam ya, dan salah satu efeknya itu mungkin ya mimpi orang-orang yang akan meninggal tadi. Nah, setelah menjalani serangkaian ritual ya, pindah kepemilikan khodam ini, Mbak Wulan sudah merasa lega, alhamdulillah. Dan terakhir konsultasi dengan saya sudah tidak pernah mimpi-mimpi hal tersebut lagi. Amanlah. Nah, lalu adiknya bagaimana, Bah? Ya, untuk adik Mbak Wulan sendiri tidak mengalami hal-hal yang janggal. Hanya sesekali saja merasa kayak diawasi dan merasa tidak sendirian ketika berada di tempat-tempat tertentu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi Mbak Wulan sekeluarga itu merasa tidak perlu ya untuk melepas khodam tersebut. Nah, itu sedikit cerita nih dari Mbak Wulan yang memiliki kemampuan aneh ya, setelah menerima warisan khodam macan putih dari neneknya atau dari leluhurnya. Nah, saya cukupkan ya untuk video ini, semoga bermanfaat dan ada hikmahnya ya untuk video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan saya Abah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim. Alhamdulillah.